Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubadah Halini Arika dari Ekonomi Islam Universitas Pajajaran. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari kisah hidup seorang seniman hebat yang hidup pada abad ke-8 Masehi. Tepatnya pada abad pertengahan ketika Islam menikmati masa-masa gemilang, ketika Muslim tak hanya menorehkan prestasi di bidang sains, namun juga menghiasi bidang-bidang lainnya. Salah satunya adalah bidang kesenian. Tokoh cemerlang abad keemasan itu adalah Abul Hasan Ali bin Nafi. Beliau adalah salah satu tokoh Islam yang berhasil menciptakan revolusi besar di bidang seni dan budaya. Sosok yang lebih dikenal dengan nama Ziryab ini lahir pada tahun 789 Masehi di Irak. Ziryab merupakan murid paling berbakat dari Ishaq al-Mausili. Beliau merupakan musisi terkenal dari Irak pada waktu itu. Berkat bakatnya dan berguru kepada Ishaq al-Mausili, Ziryab menjadi dekat dengan Khalifah Harun al-Rasyid, sang penguasa dinasti Abbasiyah. Namun, ketenarannya sebagai ahli musik mencapai puncaknya ketika beliau berada di kota Cordoba, Andalusia. Kala itu, Andalusia berada di bawah kepemimpinan Khalifah Abdulrahman II. Dia adalah khalifah keempat dinasti Umayyah di Andalusia. Ziryab mulai menetap di Cordoba pada tahun 822 Masehi. Kemampuannya di bidang bermusik segera mendapatkan pengakuan sekaligus penghargaan dari masyarakat Cordoba. Bahkan, berkat kemampuannya bermusik inilah Ziryab terbebas dari status budak yang semula disandangnya. Ia dibebaskan dari status budak karena mampu memukau penguasa Cordoba dengan lagu-lagunya. Di kota Cordoba inilah Ziryab mendapatkan kemakmuran, ketenaran, serta pengakuan dari bakat seninya. Bahkan, Ziryab sempat menjadi penghibur di pengadilan dengan gaji hingga 200 emas dinar. Dalam dunia musik, Ziryab merupakan orang pertama yang mengenalkan kecapi ke Spanyol dan bagian Eropa lainnya. Ia menambahkan senar bass kelima dan menggantikan plektrum kayu dengan bulu elang. Ia mendirikan konservatori atau sekolah musik pertama di dunia yang mampu bertahan lebih dari 500 tahun setelah kematiannya, termasuk pengajaran harmoni dan gubahan musik. Kemudian berkembang lebih jauh lagi di abad-abad berikutnya. Salah satu sejarawan besar Arab Spanyol dari Cordoba, Ibnu Hayyan, mengatakan Ziryab menguasai ribuan lagu dan merevolusi desain alat musik hingga menjadi kecapi. Ia menyebarkan gaya musik baru itu di sekitar Mediterania dan mempengaruhi jalannya musik Eropa. Sejarah juga mencatatnya sebagai orang yang berperan dalam mengubah sistem bernyanyi, khususnya di Spanyol dan Afrika Utara. Jika sebelumnya orang bernyanyi dengan sistem Madinah, maka Ziryab memperkenalkan sistem bernyanyi ala Irak. Dalam teori musik, Ziryab juga banyak melakukan revolusi besar. Dia mengatur ulang parameter dalam musik dan irama musik. Dia juga menciptakan cara-cara baru terkait ekspresi di dalam bermusik. Seperti dikatakan Ibnu Hayyan, ia memiliki pengetahuan lebih dari 1000 lagu. Karena itu, tidak ada yang menyangkal bahwa bakat musik Ziryab sangatlah luar biasa. Dan hal itu menjadikannya sebagai salah satu tokoh muslim yang berpengaruh di bidang musik. Selain terkenal sebagai musisi bersuara merdu, ia juga dikenal sebagai polimatik, yakni seseorang yang wawasannya sangat luas, tidak terbatas dalam satu bidang. Ziryab menguasai pengetahuan astronomi, geografi, meteorologi, botanika, kosmetik, seni kuliner, hingga fashion. Seiring ketenarannya, Ziryab membawa pengaruh ke Prancis, Italia, dan lainnya di Eropa. Sayangnya, kisahnya jarang diceritakan dalam buku sejarah barat. Laki-laki yang tutup usia di tahun 857 Masehi ini nyatanya telah dianggap sebagai orang Islam yang ikut menyumbangkan ilmu yang dimilikinya pada peradaban dunia.
Revolusi dan karyanya di bidang musik masih bisa dirasakan hingga saat ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.